Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saltiatin dengan NIM A1J117072 dari kelompok 1. Video ini merupakan video pembelajaran sistem rangka pada manusia dan juga salah satu tugas praktikum mata kuliah anatomi fisiologi manusia oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Untuk mempersingkat waktu, berikut penjelasannya. Sistem rangka adalah suatu sistem tulang yang bekerja sama dengan struktur lain dan membentuk rangka manusia. Nah, sistem rangka memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menyimpan bahan mineral, dan yang kedua, sebagai tempat membentuknya sel darah, yang ketiga, tempat melekatnya otot rangka, yang keempat, melindungi tubuh yang lunak, dan terakhir sebagai penunjang tubuh manusia. Selanjutnya, sistem rangka ini memiliki dua bagian utama. Yang pertama, rangka aksial, dan yang kedua, rangka apendikular, di mana rangka aksial terdiri dari beberapa tulang. Yang pertama, tulang tengkorak, dan yang kedua, tulang rusuk, dan yang terakhir, tulang belakang. Nah, yang pertama, rangka aksial merupakan bagian poros tubuh yang terdiri dari yang pertama, tulang tengkorak, di mana tulang tengkorak ini terdiri dari dua bagian, yaitu tengkorak otak atau biasa disebut neurokranial, dan yang kedua, tengkorak wajah atau biasa disebut fasial kranial. Dan yang pertama, tengkorak otak atau biasa disebut neurokranial. Neurokranial ini terdiri dari tulang-tulang yang menghubungkan satu sama lain oleh tulang bergerigi yang disebut subtural, adapun banyaknya yaitu sebanyak 8 buah. Dan yang kedua, tengkorak wajah atau biasa disebut fasial kranial. Pada manusia, fasial kranial ini bentuknya lebih kecil dari neurokranial, di mana di dalamnya terdapat rongga-rongga yang membentuk rongga mulut atau biasa disebut cavum oris, rongga hidung atau biasa disebut cavum nasi, rongga mata atau biasa disebut cavum orbita. Nah, dan yang kedua, tulang rusuk, di mana tulang rusuk ini dibentuk oleh susunan tulang yang melindungi rongga dada yang terdiri dari yang pertama, tulang dada atau biasa disebut sternum. Banyaknya ada satu buah, di mana tulang dada ini menjadi tongkat dinding depan toraks atau dinding dada. Bentuknya gepeng dan sedikit melebar, yang terdiri atas navius stermi, corpus stermi, dan processus predium stermi. Dan yang kedua, tulang iga, yang dimana di sini terdiri dari 12 pasang atau banyaknya ada 24 buah antara kiri dan kanan. Bagian depan berhubungan dengan sternum dan bagian belakang terhubung dengan ruas-ruas tulang belakang. Dan yang ketiga, tulang iga, di mana tulang iga ini dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, iga sejati, yang kedua, iga tidak sejati, dan yang terakhir, iga tulang melayang. Yang terakhir, vertebra thoracalis memiliki 12 ruas, jumlahnya sesuai dengan jumlah kosta dan menjadi tempat melekatnya kosta. Nah, yang ketiga, tulang belakang. Tulang belakang melekat merupakan bagian yang penting dalam ergonomi, karena rangka ini merupakan rangka yang menyokong tubuh manusia yang tentunya sama dengan panggul. Untuk mentransmisikan beban kedua kaki melalui sendi yang terdapat pangkal paha, dan di mana struktur dari tulang belakang ini tentunya terdiri dari beberapa tulang. Yang pertama, tulang belakang, dan yang kedua, tulang belakang toraks, dan yang ketiga, tulang belakang lumpang, yang keempat, tulang belakang sacrum, dan yang terakhir, tulang belakang coccyx. Pada tulang belakang ini terdapat bantalan yang disebut invertebralis, di mana
Dia terdapat sepanjang tulang belakang yang berfungsi melindungi tulang belakang. Yang kedua, rangka apendikular. Rangka apendikular terdiri dari beberapa tulang. Yang pertama, tulang pinggul, yang kedua, tulang telapak tangan, dan yang ketiga, tulang lengan tangan, yang keempat, tulang bahu, yang kelima, tulang tungkai, dan yang terakhir, tulang telapak kaki. Rangka apendikular terdiri dari gelang panggul atau biasa disebut tulang pelvis, yang dimana tulang pelvis ini yang merupakan penghubung antara badan dan anggota bawah, yaitu sacrum dan kolsigis, yang persendi satu dan yang lainnya sipilis kubis. Yang kedua, anggota gerak atas. Anggota gerak atas terdiri dari tulang-tulang yang membentuk kerangka lengan atas. Seperti pada gambar ini bisa dilihat. Nah, yang pertama gelang bahu. Gelang bahu terdapat pada gambar ini, yaitu persendian yang menghubungkan lengan badan. Dan yang kedua, humerus merupakan tulang pangkal lengan yang mempunyai tulang panjang dan yang ketiga, tulang ulna atau biasa disebut tulang hasta, yang bawaannya pada lekukan sejajar dengan tulang jari kaki ke arah siku. Dan yang keempat, tulang pengupil, di mana tulang pengupil ini letaknya di bagian bawah. Dan yang kelima, tulang carpalis atau tulang pergelangan tangan, yang terdiri dari tulang pipa pendeknya sebanyak 5 buah setiap batang. Dan yang terakhir, palagus atau tulang jari tangan yang banyaknya ada 8 buah. Dan yang terakhir, kerangka anggota gerak bawah. Tulang ini dikaitkan pada batang tubuh dengan perantara gelang panggul yang terdiri dari 31 pangkal paha, tulang kering, tulang tempurung lutut, tulang pangkal kaki, tulang telapak kaki, tulang ruas jari kaki. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.